Kau berikan warna di duniaku, kau berikan senyum di hariku. Kau ada di saat ku butuhkan hadirmu. Menurut kamu bahagia itu di saat apa? Nih. Di saat kita bersama, di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku, juga mimpiku. And my thoughts floating up to the ceiling, I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala musabbabil asbabi. Afdalu al makhluqati wa nusalli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Peggy PAUD 3 dan alhamdulillah hari ini kami akan membahas berkaitan dengan ruang lingkup daripada ilmu fikih itu sendiri. Untuk lebih jelasnya saya akan mempersilakan kepada tim yang akan menjelaskan berkaitan dengan masalah fikih. Kita persilakan. Jadi tentang bagaimana tata cara kita beribadah sehari-hari. Fikih mempelajari tentang akidah yang berkaitan dengan iman, syariah berkaitan dengan Islam, dan akhlak yang berkaitan dengan ihsan. Ilmu fikih dalam Islam terbagi menjadi beberapa bagian tergantung hukum yang akan dibahas. Materi ilmu fikih terdiri dari fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayah, fikih siasah, fikih waris, dan fikih adab dan akhlak. Dengan pembagian fikih ini membantu umat Islam untuk menjalankan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam. Akan menjelaskan tentang fikih ibadah. Untuk fikih ibadah itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya dalam segi peribadahan. Fikih ibadah meliputi rukun Islam. Yang pertama itu ada syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima itu naik haji. Seperti dalam surat
Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah semata-mata menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada. Muamalah adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang diatur dengan hukum Islam dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara umat manusia dan memberikan kebaikan kepada umat manusia. Macam-macam muamalah yaitu jual beli, syirkah, hutang piutang, ijaroh atau sewa menyewa, hibah, wakaf, mudorobah, syirkah, musyarakah, iyalul ahwat, dan ariyah. Fikih siasah atau yang disebut dengan fikih politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara mengatur umat manusia dalam kehidupan yang bermaslahat dan menjauhkannya kepada hal-hal yang mudarat. Karena setiap peraturan atau wewenang yang pemerintah buat itu mengacu kepada syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Jinayah adalah hukum kajian Islam yang membahas tentang kriminalitas atau tindak pidana. Secara etimologi, jinayah berasal dari kata jana yang artinya dosa atau salah. Jinayah adalah hasil pemahaman dalil-dalil dari Al-Quran yang terperinci yang bersumber dari hadis dan Al-Quran. Jinayah ada 3 macam, yaitu 1 jiramul kisos, yang kedua jiramul had, yang ketiga jiramul taksir. Jinayah sangat dilarang oleh syariat karena dapat menimbulkan bahaya yang nyata bagi agama, jiwa, dan harta benda. Fikih awal syamsiah adalah merupakan suatu cabang ilmu Islam yang sangat berperan penting atau sentral. Fikih awal syamsiah ini menurut harfiah merupakan hukum-hukum pribadi, di mana hukum-hukum ini berkaitan dengan adanya hubungan individu dengan keluarga. Fikih awal syamsiah ini adalah ruang lingkupnya berupa banyak sekali, yaitu diantaranya perkawinan, pernikahan, waris, wasiat, ada juga dengan perceraian. Riba dalam konsep Islam adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dalam transaksi keuangan. Contohnya bunga bank yang tinggi, 2 keuntungan jual beli yang tidak adil. Riba itu ada 3 macam, 1 riba al-qad atau riba pinjaman, 2 riba al-bai atau riba jual beli, 3 riba al-masri atau riba judi. Hukum Islam riba itu tercantum dalam ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, dan sesungguhnya riba itu telah diharamkan. Mudharabah. Adapun pengertian dari mudharabah adalah akad kerjasama yang disepakati oleh pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola. Adapun pelaksanaannya yaitu pemilik modal menyediakan dana dan pengelola usaha melaksanakan usaha atau bisnis. Adapun dasar hukum dari mudharabah tercantum dalam Quran surat Al-Mujamil ayat 20 dan fatwa dan regulasi fatwa MU nomor 7 dan regulasi perbankan syariah nomor 2 hiji. Adapun karakter dari mudharabah yaitu karakteristiknya berdasarkan kerjasama kepercayaan. Jenis-jenis mudharabah yaitu mudharabah mutalaqah dan mudharabah muqayyadah. Mutalaqah yaitu pemilik modal memberikan kesepakatan, memberi kebebasan untuk mengelola kepada pengelola usaha. Adapun dari mudharabah muqayyadah adalah disepakati, dibatasi usahanya oleh kesepakatan yang dimulai. Murabahah adalah jenis akad jual beli syariah dengan penambahan laba yang disepakati oleh antara penjual dan pembeli. Jenis akad murabahah adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli. Jenis murabahah ada 2, yaitu jenis tanpa pemesanan dan dengan pemesanan. Contohnya, seorang nasabah membeli rumah kepada bank, kemudian bank tersebut membeli rumah itu, kemudian rumah itu dijual kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Murabahah adalah suatu
salah satu keuntungan yang menguntungkan. Syarat murabahah yaitu satu, harus ada penjual dan pembeli, harus ada produk yang dijual, harus ada harga, harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Syarat murabahah yaitu satu, penjual juga harus jujur, dua, harus kesepakatan antara penjual dan pembeli harus sesuai, terus terbebas dari unsur riba. Terbebas dari unsur riba. Syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama-sama untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Ada 4 jenis syirkah, yaitu syirkah al-idnan. Contohnya Bu Ina dan Bu Ani menyatukan modal untuk melakukan usaha dan keuntungan ataupun kerugiannya dibagi secara rata. Adapun syirkah al-adnan, contohnya yaitu seperti Abdul Somad dan Pak Abdul Hamid memiliki proyek pembangunan rumah, hasilnya mereka akan bagi walaupun ada keuntungan atau kerugian. Ada juga syirkah al-mufawadah, yaitu syirkah ini contohnya seperti ada satu perusahaan yang dapat dijalankan oleh satu orang saja dari kerjasama ini. Dan terakhir ada juga syirkah al-wujuh, yaitu contohnya seperti perusahaan A dan B melakukan kerjasama dengan perusahaan besar. Nah, perusahaan antara A dan B ini mewakili salah satu perusahaan itu untuk berinteraksi dengan perusahaan besar tersebut. Hukum syirkah ini boleh atau mubah asalkan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Wadiah di bahasa dapat diartikan sebagai meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis wadiah, wadiah sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dan dikembalikan kepada kapan saja ke si pemilik yang dikehendakinya. Dalam Islam, wadiah dibagi menjadi 2 macam, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Tentang mazhab-mazhab yang diakui oleh ilmu fikih, di antaranya ada 4 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi, didirikan oleh Abu Hanifah di kota Kufah pada masa Bani Umayyah. Yang kedua mazhab Maliki, didirikan oleh Imam Maliki bin Anas yang beraktivitas di Madinah. Yang ketiga mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i yang beraktivitas di Baghdad dan Mesir. Dan yang keempat adalah mazhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang beraktivitas di Baghdad. Keempat mazhab tersebut diakui adalah fikih besar yang banyak diikuti oleh umat Islam dan valid untuk kita ikuti. Mazhab ini membahas tentang ilmu fikih yang bersumber dari ijtihad Imam Syafi'i yang dituliskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 767 Masehi di Gaza. Beliau merupakan seorang Hasyimi yang masih berkaitan dengan
ciri-ciri mazhab Imam Syafi'i adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah yang membahas tentang medis dan bioetika dan juga membahas tentang hukum dan yang terkait dengan teknologi modern. Saya mengenalkan tentang NU atau Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan tanggal 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama didirikan untuk memperkuat ajaran Islam yang tradisional untuk menjaga persatuan dan persatuan umat muslim di Indonesia. Nahdlatul Ulama memiliki jutaan anggota yang terdiri dari ulama, santri, dan masyarakat umum. Nahdlatul Ulama juga memiliki peran yang sangat signifikan di dalam politik di Indonesia, terbukti dengan anggotanya yang menjadi presiden dan wakil presiden, yaitu Kiai Hasyim, yaitu Bapak Ma'ruf Amin yang menjadi wakil presiden ke-13 dan almarhum Bapak Abdurrahman Wahid yang menjadi presiden ke-4. Dan ini merupakan Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang tadi sudah menjelaskan berkaitan dengan ruang hidup daripada ilmu fikih itu sendiri. Betul harus diketahui bahwa dalam agama Islam, kalau kita diajarkan bahwa masuk dalam agama Islam itu apa yang di sini adalah menyeluruh. Maka di satu sisi Islam menganjurkan agar supaya kita harus punya 3 komponen agar supaya terintegrasi dengan baik. Yang pertama adalah kita harus punya keimanan. Ini dipelajari di sekolah, yaitu berkaitan dengan akidah. Begitupun yang kedua adalah berkaitan dengan fikih. Ya. Fikih ini adalah berkaitan dengan syariat. Begitupun yang ketiga adalah berkaitan dengan akhlak. Akhlak ini adalah berkaitan dengan ihsan. Jadi ketiga hal ini adalah merupakan satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Jadi harus tiga-tiganya harus saling berkaitan antara keimanan, begitupun dengan syariat, begitupun dengan nilai akhlak dalam diri kita sehingga membentuk Islam yang disebut dengan insan kamil. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya